Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunpul kita ID dalam sesi video baru Tanya Bang Glid. Oke, aku konfirmasi dulu. Sebelumnya kan di channel ini nggak ada panggilannya, kayak panggilan akrab gitu. Jadi aku mutusin setelah aku mikir beberapa lama, kok kayaknya harus ada panggilan nih. Soalnya kan kalau orang nanya susah manggil aku apa kan. Biasanya cuma manggil bang sih, aku nggak masalah. Cuman adalah ciri khasnya dari channel ini gitu. Jadi aku mutusin untuk buat panggilan akrab yaitu Bang Glid. Apa itu Glid? Ya singkatan dari channel ini gitu. Gamblol gitu ID, GLID gitu. Jadi ya gitu deh. Jadi lain kali kalau kalian nanya panggil aku Bang Glid aja atau ya Bang aja pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Dan kita akan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Selama ini aku nggak pernah bikin Q&A ya, kita bilangnya Q&A. Jadi kayak tanya jawab gitu, tapi kalian nanya dari komentar atau DM juga bisa, atau messenger juga bisa, mau dari mana juga bisa. Dan aku udah screenshot beberapa pertanyaan. Iya nggak beberapa sih, semua gitu kan. Karena aku akan coba jawab semua yang aku bisa jawab. Dan ya gitu deh. Dan sebelumnya aku minta maaf kalau ada beberapa suara aneh yang ada di background suara video ini. Karena rumahku bersebelahan dengan Panglong. Kalau kalian nggak tahu apa itu Panglong, seperti kayak pengrajin kayu yang bikin kayak pintu, kusennya, kusen jendela, daun jendela, ya gitu-gitu. Jadi kalau ada dengar suara gergaji listrik, ya mohon maaf karena pas di seberang jalan situ, pas di belakangku ini seberang jalannya, di situ tempat pengrajinnya. Dan di masjid dekat rumahku ini lagi ada perlombaan kayak lomba mengaji atau lomba azan. Jadi ya mungkin suara pengumuman atau suara MC-nya bisa sampai kedengeran ke sini. Jadi mohon maaf. Oke, tanpa pembukaan yang lebih lebar lagi, aku akan coba jawab secara singkat, padat, dan nggak jelas mungkin. Jadi ya terserah kalian mau nonton atau enggak ya. Aku akan sebutin pertanyaannya, tapi nggak sesuai dengan siapa yang duluan nanya atau siapa yang duluan nge-DM gitu kan. Karena di komen YouTube juga nggak beraturan gitu kan. Jadi mungkin aku akan mulai dari komen YouTube, yaitu dari Wahyu Dwijaya. Ada 2 pertanyaan. Yang satu, gunpla termahal apa yang pernah dibeli? Gunpla termahal belum dirakit sih. Ini ada Master Grade Double O Action Racer, harganya 1.050.000. Itu yang paling mahal. Yang kedua, pertanyaannya pertanyaan jokes ini ya. Jelaskan sejarah perkembangan puskesmas di Indonesia. Bodoh amat, anjir. Penanya kedua yang ada di bawahnya yaitu David Feresten. Pernah nggak koleksi dirusak sama sepupu atau anak orang atau karena kesenggol nggak sengaja? Kalau sama sepupu sih nggak pernah ya, karena sepupu gue udah tua-tua semua, udah punya anak. Jadi mungkin sama keponakan gitu kan. Tapi keponakan juga jarang ke rumah. Pernah sekali sama anak orang tetangga, itu memang bandel banget anaknya, masuk rumah orang nggak salam nggak apa gitu kan, masuk buka lemariku dan nggak rusak sih sebenarnya, cuman dipegang-pegang doang. Habis itu ya diusir sama ART ku di sini. Kesenggol nggak sengaja nggak pernah, tapi jatuh bolak-balik, tapi nggak sampai rusak. Pertanyaan ketiga dari Diki Satria. Word mana Gan? Beli 2 biji MG Ori apa 4 biji RG Ori apa 1 biji PG bootleg? Pilihan PG bootlegnya aku buang. Kalau aku rasa sih lebih worth pilihanku ya.
4 biji RG ori. Kenapa? Karena bisa dapat lebih banyak variasi. Aku suka MG tapi nggak terlalu, kalau cuma 2 kan pilihannya dikit ya. Kalau RG kan bisa dapat 4 gitu kan. Cuman ya duit kalian ya terserah mau beli apa juga. Bukan urusanku. Terus selanjutnya dari Diki Satria. 1 pertanyaan lagi lah katanya. Oh berarti udah nanya kedua nih ya. 1 pertanyaan lagi lah. Urutin Gan dari yang paling worth Bandai. Pasti paling worth sih ini katanya. Dragon Momoko, Daban, Hongli, MC Model, MJH atau Supernova. Pasti Bandai, nomor 1 Bandai. Yang kedua, ini ada beberapa bootleg yang belum aku cobain ya. Hongli aku belum pernah coba tapi pernah megang. MC Model belum pernah, MJH belum pernah. Supernova punya, cuman belum dirakit. Kalau diurutin sih dari Bandai, Dramok, Daban, dan yang lain-lain. Soalnya aku belum pernah coba ya. Terus Almighty Thanos. Dia nanya ada 2, cuman aku ambil 1 aja ya. Berapa banyak koleksi Gundam Abang katanya. Koleksi sih nggak pernah dihitung ya. Mungkin ada 50-an lebih. Nggak pernah dihitung sih soalnya. Kemudian dari Kodak Atma Wijaya. Kak, Gundam apa yang bagus? Ya, yang selama ini ku review di channelku juga bagus-bagus semua kan. Dari Mikazuki August, wah. Tapi udah mati, Gus. Kok muncul lagi di YouTube anjir. Wishlist yang belum kesampaian. Kalau yang sekarang sih Real Grade Mark II Titan ya. Kalau aku sih ya. Dari Nara 241106 Gundam. Bagus mana HG GTO Gun Cannon First Type, Iron Cavalry Squadron, mungkin yang kuning ini ya. Sama HG GTO Mobile Gun Cannon. Belum pernah coba dua-duanya, jadi aku nggak tahu apa jawabannya. Selanjutnya dari Rafin SG. Bagaimana cara agar gunpla kita tidak di seorang saudara yang masih kecil, kayak 1-3 tahunan lah katanya. Taruh di tempat yang aman. Masukin kotak kalau ada tamu yang datang. Atau kunci lemarinya kalau lemarinya pakai pintu, kunci aja. Kalau nggak ada kuncinya ya derita loh. Dari Marco Kusuma ada 2 pertanyaan tapi berbeda dan nggak ada yang lain lagi yang nanya, jadi aku sebutin aja dua-dua. Pernah custom gunpla? Pernah. Yang satu lagi, Kak pernah masukin ke GBWC? Belum pernah. Dari Peggy Hermawan, top 5 best high grade kit. Apa ya? Mungkin nanti bisa aku bikin video dengan tema ini. Video lain mungkin. Selanjutnya dari Nur Firmansyah. Udah nonton series Gundam apa aja bang? Menurut abang series paling berkesan dan yang paling busuk apa? Apa ya? Aku sih belum pernah nonton. Cuma nonton movie triloginya doang. Itu pun baru part pertama. Kedua ketiga belum tonton. Dan aku gak ngerti apa isinya. Terus Seed, belum sampai Seed Destiny. Terus Double O, Build Factor Try, IBO, Build Diver. Yang paling bagus, yang paling berkesan sih IBO sama aku ya, paling berkesan. Terus yang paling busuk Build Diver. Selanjutnya dari Asil Muzaki. Kak, bagaimana pendapat kakak mengenai toko gunpla yang menjual harga gunpla sangat tinggi di atas pasaran, tidak termasuk biaya masuk dan lain-lain? Kalau masalah itu sih sebenarnya tergantung dari pemilik tokonya atau siapa yang belanja Gundam itu. Bisa aja dia kan nggak ngerti tentang Gundam, jadi gitu ditawarin, ada mainan bagus nih, lagi booming di Indo, langsung dibelinya tanpa lihat harga pasaran.
ya bisa aja gitu kan. Cuman kalau dia tahu harga aslinya dan kita juga tahu harga aslinya karena ada di atas barcode-nya, aku nggak bisa komen apa-apa lagi sih. Cuman ya nggak enak aja gitu, kurang apa gitu, aku nggak tahu kata-katanya apa. Selanjutnya dari Shockwave. Kak, Gundam apa yang terjelek mokitnya menurut kakak? Gundam mokit terjelek sih apa ya, tergantung sih gimana cara kita lihat jeleknya gimana. Apakah dari artikulasi, dari segi perakitan, dari ketepatan warnanya gitu kan. Ya tergantung dari masing-masing orang lihatnya gimana gitu kan. Misal kalau dari segi artikulasi, bagi sebagian orang mungkin high grade unicorn itu jelek banget kan. Padahal dari segi pewarnaan juga udah bagus, dari desainnya juga udah sesuai dengan di anime atau di story aslinya. Atau mungkin beberapa proporsinya agak sedikit berbeda ya. Ya gitu deh, pokoknya kalau yang bagus mah relatif, kalau jelek mutlak. Selanjutnya dari Iqbal Cakra. High grade, real grade, sama MG apa yang abang Lukito sukai? High grade yang aku punya nih ya, apa ya? Karena semuanya aku suka sih. Ya, aku cuman review yang aku suka doang, bukan dari request. Eka SSG. Kak, kapan pertama kali terjun ke dunia Mokit Gundam dan Gundam apa yang pertama kali kakak punya? Pertama kali kayaknya di vlogku juga udah aku jelasin dulu ya, waktu masih kuliah dulu. Kalau nggak salah di 2014 aku ke Bunkasai USU, Universitas Sumatera Utara. Bunkasai di Fakultas ilmu bahasa apa ilmu budaya, gitu deh pokoknya. Ya pokoknya acara Bunkasai, dan aku kesana, aku lihat-lihat kayak stand jualan figur gitu kan. Aku ke situ lihat-lihat, ya mana tahu ada yang kecantol kan, dan bener ada yang kecantol, yaitu high grade Sengoku Astray Gundam second, dan aku beli itu harga 100.000. Dan itu pertama kali, itu kit pertamaku dan kit second. Kalau kit yang pertama kali kurakit itu high grade Sandrock custom. Jadi tadi udah terjawab, tahun 2014 kit pertama Sengoku Astray. Selanjutnya dari Bang Al-Fatih. Ini aku mau ngomong serius ya. Model pertanyaan kayak gini itu sebetulnya menyerang psikologis orang yang memang belum menikah. Jadi aku jijik banget sama pertanyaan yang kayak gini, apalagi sama saudara-saudara. Mungkin yang banyak dikenain pertanyaan kayak gini itu dari saudara atau dari teman yang udah nikah. Pertanyaannya kapan nikah, itu membebani banget untuk yang memang belum dapat jodohnya, karena kita nggak tahu jodoh itu jumpanya di mana. Dan itu termasuk rezeki hanya dari Tuhan. Di sini aku perjelas, aku nggak benci orangnya, tapi benci jenis pertanyaannya. Kenapa? Karena pertanyaan semacam ini itu ranah pribadi, bukan pertanyaan yang bisa ditanyakan dengan sesuka hati oleh penanya kepada lawan bicaranya. Tapi kalau ditanya, aku udah nikah, kapan? 5 Mei 2018 dan udah punya anak, istri 1 dan anak 1. Baiklah, kita akan ke platform selanjutnya, yaitu komen Instagram. Ada 3 pertanyaan di sini dari alart 4_. Mending mana, high grade Sinanjustein atau high grade Moon atau Barba MJH? Aku nggak tahu karena belum pernah megang tiga-tiganya. Yang kedua, Haikal MKHL_31.
Apakah Anda tahu sebenarnya apa rasa nasi goreng? Tahu? Rasanya enak apalagi buatan istri. Pertanyaan ketiga dari komentar Instagram ini sebenarnya sama kayak pertanyaan dari komen YouTube tadi. Ada satu pertanyaannya, kapan mulai hobi ini gitu kan. Udah aku jawab tadi, itu jawabannya. Terus satu pertanyaan dari DM Instagram, yaitu dari abd_f7. Dia nanya, gimana kiat-kiat atau triks untuk video review Gundam? Sebenarnya kalau mau bikin video review itu ya tergantung selera kita bagaimana, karena jenis-jenis video review itu macam-macam, nggak cuma satu atau dua model. Kita bisa contoh reviewer luar atau dalam negeri sebagai, kalau dibilang role model sih nggak terlalu jadi role model ya. Mengikuti cara mereka mengungkapkan apa yang mereka temukan dalam sebuah kit. Misal plus minus dari kit tersebut, bagaimana ya pokoknya apa yang kita dapat dalam kit tersebut. Atau bisa review setelah di custom. Contoh seperti Mas Japran, dia review Gundam ada 1-2 yang OOB, terus lebih banyak yang dia custom sebenarnya. Atau dari reviewer luar dengan model begitu di review di situ juga ngomong, seperti Zaku Aurelius, terus Prime 92, terus Henry yang dulu nama channelnya Vegeta berapa gitu, ada angka-angkanya di belakang. Nah, mereka di situ review, di situ juga langsung ngomong. Ada yang main full edit seperti Type V3, Mecha Gaikotsu, atau Joby juga, Joby Dohong. Pernah review Gunpla juga, cuman nggak sering. Tapi kalau Mecha Gaikotsu kayaknya dia setengah edit, setengah ngomong langsung gitu ya. Soalnya dia ngomong langsung di situ terus diedit biar lebih menarik gitu. Jadi Mecha Gaikotsu setengah-setengah. Ya bisa jadikan mereka sebagai contoh gitu kan. Karena ya itu tadi, karena model review itu nggak cuma satu, banyak, tergantung cara kita gimana. Jadi sebenarnya ya balik lagi ke masing-masing, nggak ada patokan gitu ya istilahnya. Selanjutnya ke komentar Facebook dari Bang Vincent, kapan pensiun? Gak tahu. Dari Bang Niki Saputra, aku kirim surat pena bisa? Enggak. Dari Bang Hari T. Sandi, kapan hibah kit? Enggak akan pernah. Yang keempat dari Sin Excel Form, kapan jual kit buat bayarin makan-makan? Aku lagi jualan kit tapi enggak untuk bayar makan-makan. Dan itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang udah disampaikan ke aku dan udah aku jawab semuanya, kurang lebih. Jadi bagi kalian yang masih pingin nanya-nanya, ya tanya aja silakan. Aku akan jawab sebisa mungkin di mungkin balasan komentar, atau kita akan buat video Q&A lagi lain waktu mungkin. So that's it kawan-kawan. Video tanya jawab dari Gunpla Kito ID dalam sesi Tanya Bang Glid. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa hubungi aku lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam.